السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang terakhir kita telah membaca bagaimana para sahabat hijrah ke Habasyah. Dan kemudian al-musannif wa huwa Ibnu Hisham rahimahullah membawakan kisah Umar Ibn al-Khattab atau Islamnya beliau Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Walamma qadima Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah ala Quraisy, walam yudriku ma talabu." Ketika pulang dua utusan Quraisy, yaitu Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, pulang dalam keadaan gagal, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waraddahum an-Najashi bima yakrahun, bahkan Raja Najasyi membantah mereka dan mengusir mereka dengan ucapan yang jelek. Maka saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Allah beri hidayah dan masuk ke dalam Islam. Wa kana rajulan da syakimah la yuramu wala wara'a dhahrih, dan beliau adalah seorang laki-laki yang kuat, pemberani, yang tidak takut pada siapapun, dan dia orang yang apa adanya. Akan dia sampaikan apa yang dia yakini, akan dia sampaikan apa yang dia ketahui, tidak berbelit-belit. Imtana ashabu Rasulullah SAW bi Hamzah hatta azu Quraisyan. Maka sekarang kaum muslimin memiliki dua jagoan. Hamzah Ibn Abdul Muttalib kemarin masuk Islam. Yang kedua Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Hamzah sebagaimana kita ketahui beliau adalah dijuluki dengan Sayyidul Usud. Sayyidul Usud adalah pemburu singa. Karena memang hobinya adalah berburu. Demikian pula Umar bin Khattab, enggak ada seorang pun yang berani kepadanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pengkabulan doa dari Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Beliau menyatakan akhrajat Tirmidzi an Umar. Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau berdoa sebelum masuk Islamnya Umar. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang kau cintai. Bi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa Abi Jahal ibn Hisham. Yaitu Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham yang dijuluki Abu Jahal. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga dalam riwayat disebutkan dengan kalimat Umarain. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Walaupun yang satu Umar, yang satu Amr. Tetapi di dalam bahasa Arab itu namanya taglib. Taglib, yakni dua kemudian dijadikan satu nama. Seperti Abu Bakar wa Umar sering disebut dengan Umaraini. Dua Umar. Demikian pula Amr wa Umar dijuluki dengan Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Dan Amr ibn Hisham lah yang dijuluki dengan Abu Jahal. Yang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilih Umar ibn Khattab. Allah lebih mencintai Umar ibn Khattab. Karena hadisnya berkata, bi ahabbi ahadir rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu yang lebih kau cintai dari dua orang ini. Walhamdulillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaqul ma kunna naqdir an nusalli 'inda Ka'bah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami dulunya tidak bisa salat di Ka'bah. Diganggu, dilempari, dan selalu dihalangi. Hatta aslama Umar. Hingga Umar masuk Islam. Falamma aslama, ketika beliau masuk Islam, qatala Quraisyan hatta shalla 'inda Ka'bah. Dia melawan orang-orang Quraisy, menantang dan menentang orang-orang Quraisy hingga bisa salat di Ka'bah. Dengan pembelaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa shallaina ma'ahu, maka kami pun salat di Ka'bah bersama Umar. Wa kana Islam Umar ba'da khuruj man kharaja min ashabi Rasulullah SAW ila al-Habasyah. Dan masuk Islamnya Umar adalah ketika kaum muslimin sebagian sudah berangkat hijrah ke Habasyah. Wa kana Islam Umar fima balaghani. Dan bahwasanya kisah masuk Islamnya Umar sebagaimana sampai kepadaku, kata Ibn Hisham rahimahullah, anna ukhtahu Fatimah, bahwa saudarinya yang bernama Fatimah bintul Khattab kanat qad aslamat, dia sudah masuk Islam lebih dulu. Wa aslama ba'luha Sa'id bin Zaid, dan telah masuk Islam pula suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Wa huma mustakhfiyan, keduanya masih sembunyi-sembunyi. Ukhtu Umar, saudarinya Umar, Fatimah bintul Khattab, dan suaminya, yang berarti iparnya Umar. Wa huma mustakhfiyani bi islamihima min Umar, keduanya sembunyi-sembunyi takut ketahuan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana Nu'aim ibn Abdullah an-Naham, kemudian seorang bernama Nu'aim ibn Naham, seseorang dari kaumnya dari Bani Adi ibn Ka'ab. Nu'aim ibn Naham ini salah satu dari sukunya Umar. Salah satu orang dari suku Bani Adi. Sukunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qad aslam. Juga sudah masuk Islam. Wa kana aydan yastakhfi bi islamihi. Juga beliau sembunyi-sembunyi dari Umar. Takut kepada Umar. Faraqan min qawmih. Dan takut kepada kaumnya. Wa kana Khabbab ibn al-Arat yakhtalifu ila Fatimah. Dan seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arat, yang tadinya seorang sahabat dari kalangan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena beliau disiksa
Sampai ketika beliau mengeluh pada Rasulullah SAW tentang dirinya, Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ketika itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah kepada Khabbab ibn al-Arad, apakah kalian akan masuk surga padahal kalian belum menghadapi ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu, ditimpa kejelekan, ditimpa kegoncangan, ditimpa kerugian dan seterusnya. Sampai mereka, Rasul dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah jawab, inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, kemenangan dari Allah itu dekat. Beliaulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah bintul Khattab dan suaminya, yaitu Sa'id, atau dikatakan dengan Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Bolak-balik beliau datang hampir setiap hari mengajarkan Al-Quran. Fakharaja Umar. Pada satu hari Umar keluar dengan menghunuskan pedangnya, menginginkan Rasulullah SAW, ingin membunuhnya. Qala Rasulullah SAW ada bersama rombongannya atau bersama para sahabatnya, maka Umar ingin mendatanginya. Qadzukiru lahu annahum qad jama'u fi baitin 'inda Safa. Diberitakan pada Umar mereka sedang berkumpul di Safa, di dekat Ka'bah. Wa hum qaribun min 40 ma baina rijalin wan nisa. Mereka telah berkumpul 40 orang, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, laki-laki dan wanita. Wa ma Rasulullah SAW ammuhu Hamzah, dan bersamanya ada pamannya Hamzah. Qala, dikatakan ada Hamzah, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada sekian kaum muslimin bersamanya, mimman kana aqama ma'a Rasulullah SAW, yang biasa berkumpul dengannya, dan Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka ilmu agama. Lam yakhruj fi man kharaja ila ardil Habasyah. Mereka ini yang tersisa, yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Falaqiyahu Nu'aim. Maka Umar membawa pedangnya yang terhunus, ingin membunuh Rasulullah SAW. Bertemu dengan Nu'aim tadi. Nu'aim dari Bani Adi yang masih satu suku dengan Umar. Qala aina turid ya Umar? Mau kemana engkau wahai Umar? Faqala uridu Muhammadan hadha as-sabi alladhi farraqa amra Quraisy wa saffaha ahlamaha wa 'aba dinaha wa sabba alihataha fa aqtuluhu. Kata Umar, aku akan datangi Muhammad, seorang yang sabi, seorang yang telah keluar dari agama kaumnya, memecah belah kaum Quraisy yang menjelekkan, menuduh jelek otak-otak kita dan menganggap aib agama kita, menganggap jelek Tuhan-Tuhan kita. Aku akan datangi dia dan aku akan bunuh dia. Faqala lahu Nu'aim. Maka Nu'aim berkata kepadanya, wallahi, laqad gharratka nafsuka min nafsika ya Umar. Sungguh engkau ini telah ditipu oleh dirimu sendiri wahai Umar. Atura Bani Abdi Manaf tarikik. Apakah engkau kira bahwa Bani Abdil Manaf atau Bani Abdi Manaf mereka akan diam ketika Muhammad dibunuh? Tamshi 'alal ardi waqad qatalta Muhammada. Apakah kau kira bahwa engkau akan bisa berjalan di muka bumi dengan tenang dan Abdi Manaf akan diam? Semua suku Abdi Manaf akan diam, tidak membunuhmu? Afala tarji ila ahlik. Sebaiknya kau urusi keluargamu sendiri. Fatakum atau tuqim amrahum. Kamu luruskan urusan mereka. Kamu selesaikan keluargamu sendiri. Kalau wa ayu ahli baiti, keluargaku yang mana? Kata Umar bin Khattab. Kata Nu'aim, ukhtuka wa khatanuka, iparmu dan saudari perempuanmu. Mereka juga sudah masuk Islam. Kenapa enggak urusi sukumu sendiri? Kalau kau bunuh mereka, kamu enggak akan mendapatkan apa-apa dari kaummu. Tetapi kalau kau bunuh Muhammad, kamu kira akan diam Bani Abdi Manaf membiarkan kau berjalan di muka bumi?
Ikhwani fillah azakumullah. Faqad wallahi aslama wa taba'a Muhammadan ala dinihi fa'alaika bihima. Keduanya sudah masuk Islam, keduanya sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'alaik bihima, atasmu untuk mengurusi keduanya, keluargamu sendiri, saudaramu sendiri. Ikhwani fillah azakumullah, faraja Umar. Maka Umar kembali. Tidak jadi menemui Rasulullah SAW. Menemui saudarinya dan iparnya. Dan di sisinya ada Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad wa ma'u sahifah. Sedang memegang lembaran catatan. Bertuliskan ayat Al-Quran. Taha. Yuqri'uhuma iyyaha. Khabbab membacakan untuk keduanya. Untuk Fatimah dan suaminya. Falamma sami'u hissa Umar taghayyaba Khabbab fi makhda'in. Ketika mendengar suara Umar, beliau sembunyi di belakang. Qala wa fi ba'dil bait wa akhadat Fatimah bintul Khattab as-sahifah faja'alatha tahta fakhidha. Sedangkan Fatimah menyembunyikan catatannya di bawah pahanya. Wa qad sami'a Umar hina dana ila al-bait qira'at Khabbab. Sedangkan Umar ketika masuk sudah mendengar suara bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Khabbab. Falamma dakhala qala. Ketika masuk Umar bertanya, ma hadhil hainamah. Suara apa tadi? Gumam-gumam tadi, dengung-dengung tadi. Allati sami'tu, yang aku dengar tadi. Qala lahu, keduanya berkata, kau tidak dengar apa-apa? Qala bala wallahi laqad ukhbirtu annakuma tabi'tuma Muhammadan ala dinih. Tidak demi Allah. Aku tahu dan aku diberi kabar bahwa kalian berdua sudah masuk Islam. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar marah wa batasha bi khatanihi Sa'id ibn Zaid. Beliau berupaya untuk memukul Zaid atau Sa'id bin Zaid. Faqamat ilaihi ukhtuhu. Maka bangkit saudarinya Fatimah bin Khattab menghalangi Umar jangan sampai menyakiti suaminya. Fadarabaha fashajjaha. Tetapi Umar berhasil memukul suaminya. Fashajjaha. Sehingga luka di kepalanya. Falamma fa'ala dzalika qalat lahu ukhtuhu wa khatanuhu. Ketika sudah terlihat berdarah, sudah dipukul, maka suaminya dan saudarinya, yakni Fatimah bintul Khattab dan Sa'id ibn Zaid, keduanya menjawab, "Na'am." Iya, kami sudah masuk Islam. Sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi kepadanya. Tidak perlu pakai kalimat-kalimat yang begini dan begitu. Langsung menyatakan, "Na'am, qad aslamna wa amanna billahi wa rasulihi. Fasna' ma badalak." Naam, kami sudah masuk Islam, kami sudah mengikuti Muhammad, dan kami sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Silahkan, kau mau melakukan apapun terhadap kami. Fasna' ma badalak, artinya lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Falamma ra'a Umar bi'ukhtihi minad dam. Ketika Umar melihat saudarinya juga berdarah karena menghalangi suaminya, beliau menyesal melihat saudarinya berdarah. Far'awa meluluh. Kemudian berkata kepada saudarinya, "A'tini hadhihi sahifah." Berikan lembaran itu. Sudah terlihat lembarannya karena ukhtuhu bangun tadi melindungi suaminya. Berikan lembaran itu. Apa yang kalian baca tadi? Anzur ma hadzal ladzi jaa'a bihi Muhammad. Aku ingin lihat apa sih yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Umar katiban, dan Umar bin Khattab adalah seorang Arab yang bisa membaca dan menulis. Artinya tidak ummi, walaupun mayoritasnya ummi, tetapi Umar bisa membaca. Falamma qala dzalika qalat lahu ukhtuhu. Ketika Umar berkata seperti itu, saudarinya berkata, "Inna nakhsyaka 'alaiha." Kami khawatir akan kau hinakan lembaran ini. Tidak. Kata Umar, "La takhafi." Jangan takut. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menghinakannya. Aku ingin tahu
Wa halafa laha bi alihatihi liyardanna idza qara'aha ilaiha. Umar bersumpah tetapi dengan berhala-berhalanya. Demi Lata, demi Uzza dan seterusnya. Aku akan kembalikan setelah aku baca. Falamma qala dzalika tami'at fi islamihi. Ketika berkata seperti itu, saudarinya berharap kalau Umar akan masuk Islam. Ya akhi, innaka najisun ala syirkik. Wa innahu la yamassuha illa at-tahir. Wahai saudaraku, engkau ini masih musyrik kafir. Najis. Tidak boleh memegang lembaran ini. Tidak boleh memegang lembaran ini kecuali yang suci. Faqama Umar fagtasala. Maka Umar pergi mandi. Setelah mandi, meminta kembali. Mana sahifah itu? Fa'atathu sahifah. Maka diberikan sahifah tadi yang bertuliskan Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran kepadamu untuk menyusahkan kamu. Illa tadkiratan liman yasha. Hanya peringatan kepada orang yang mau takut kepadanya. Ikhwan bin a'azakullah, Umar membacanya. Falamma qara'a minha sadran, ketika membaca ujungnya, qala ma ahsana hadzal kalam. Kata Umar, bagus sekali ucapan ini. Wa akramahu, dan betapa mulianya ucapan ini. Falamma sami'a dzalika Khabbab kharaja ilaihi. Maka ketika mendengar kalimat itu, Khabbab yang tadi sembunyi keluar. Dan kemudian berkata, Ya Umar, wallahi inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bida'wati nabiyih. Wahai Umar, sungguh aku sangat berharap kalau Allah itu memilihmu karena doa Rasulullah SAW. Fa inni sami'tuhu ams. Aku baru mendengarnya kemarin. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham atau bi Umar ibn Khattab. Aku baru mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam Amr ibn Hisham atau dengan Umar ibn Khattab. Wallahi, Allah ya Umar. Allah ya Umar. Aku berharap engkau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu 'inda dzalika Umar. Maka berkatalah Umar kepadanya, Fadulluni ya Khabbab ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tunjukkan aku. Antar aku kepada beliau hingga aku mendatanginya dan aku akan masuk Islam. Faqala lahu Khabbab, huwa fi baiti 'inda Safa. Rasulullah SAW di satu rumah, fi baitin 'inda Safa. Kalau enggak salah diriwayatkan baitnya Arqam ibn Abil Arqam. Wa ma'hu nafarun min ashabih. Beliau di sana bersama sahabat-sahabatnya. Fa'akhadha Umar sayfahu fatawashshahu. Beliau mengambil pedangnya dan melemparkannya kembali. Kemudian berangkat menyengaja menuju Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fadaraba 'alaiha al-bab. Diketuklah rumah tersebut. Falamma sami'u sawtahu qala rajulun min ashabi Rasulillah SAW fanadhara min khilalil bab. Ketika ada yang mengetuk, minta dibukakan pintu, salah seorang sahabat mengintip. Fara'ahu mutawashshihan bis-sayf, dalam keadaan masih memegang pedangnya. Melihat Umar dalam keadaan masih memegang pedangnya. Faraja'a ila Rasulillah SAW wa huwa fazi'un. Kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan takut. Ya Rasulullah, Umar dengan pedangnya. Qala ya Rasulullah, hada Umar ibn Khattab mutawashshihan as-sayf. Ya Rasulullah, ini Umar sudah membawa pedangnya. Faqala Hamzah ibn Abdul Muttalib fa'adhan lahu. Kata Hamzah, suruh masuk. Pemberani ketemu pemberani. Fa'adhan lahu, suruh masuk dia. Fa in kana jaa'a yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau dia datang ingin kebaikan, kita akan berikan kebaikan. Wa in kana jaa'a yuridu syarran, kalau datang ingin kejelekan, qatalnahu bi sayfihi, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kata Hamzah, suruh masuk. Kalau memang ingin baikan, kita akan berbuat baik. Kalau dia ingin berbuat jelek, aku akan bunuh dia dengan pedang dia sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan lahu." Kata Nabi, izinkan dia masuk.
Fa'adina lahu ar-rajul, maka orang tadi mengizinkan Umar untuk masuk. Wa nahadha ilaihi Rasulullah SAW hatta laqiyahu fil juhra atau fi juhratin. Fa'akhadha hujazatahu atau bimajma' nidai. Ketika masuk Umar, Rasulullah SAW yang pertama dan paling dekat mendekati Umar. Subhanallah. Kita kenal bagaimana beraninya Rasulullah SAW. Langsung memegang kumpulan bajunya dan kemudian dipegang oleh Rasulullah SAW dengan kedua tangannya. Thumma jabadahu, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya. Qala ma ja'a bika ya Umar. Kata Nabi. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzil Allah bika qari'ah. Apakah engkau ya Ibn al-Khattab tidak mau berhenti sampai Allah turunkan azabnya? Qala Umar ya Rasulullah, ji'tuka li'umin billah. Ya Rasulullah, aku datang untuk masuk Islam. Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa yang dibawa dari sisinya. Fakabbara Rasulullah SAW. Maka Allah bertakbir, Allahu Akbar. Dan juga para sahabat semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Arafa ahlul bait min ashabi Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar suara takbir, sahabat-sahabat yang di belakang, yang sembunyi dan sebagainya, semuanya keluar sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Fatafarraqa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min makanihim wa qad azzu fi anfusihim hina aslama Umar. Mereka pun kemudian menyebar kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan tidak takut. Karena sudah ada pendukung yang berikutnya setelah Hamzah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa'arafu annahuma sayamna'ani Rasulullah SAW. Dan mereka yakin keduanya akan membela Rasulullah SAW dan membela kaum muslimin. Wa yantasifuna bihima min aduihim. Dan mereka merasa sudah seimbang kekuatannya dengan mereka-mereka yang memusuhinya. Qala Umar, lama aslamtu. Umar menceritakan lagi tentang dirinya. Ketika aku masuk Islam, ketika aku masuk Islam, di malam itu, tadzakartu ay ahla Makkah ashadda li Rasulullah sallam. Aku ingat siapa orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Yang paling keras adawah hatta atihi fa ukhbiruhu anni qad aslam. Aku akan temui dia, orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW, dan aku akan kabarkan kepadanya, aku sudah masuk Islam. Mau apa? Qala qultu Abu Jahal. Ketika Umar bertanya siapa yang paling keras memusuhi kalian, mereka menjawab Abu Jahal. Faqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi baba. Aku datangi rumahnya. Aku temui dia di rumahnya dan aku ketuk pintunya. Qala faqaraja ilayya Abu Jahal. Keluar menemui aku Abu Jahal. Kemudian berkata, marhaban wa ahlan bibni ukhti, ahlan wa sahlan. Wahai anak saudaraku atau anak saudariku, ini saudari dari bibinya. Ma ja'a bika? Apa yang membawamu kemari? Qala ji'tu li ukhbiraka. Aku datang untuk menghabarkan padamu, anni qad amantu billahi wa bi rasulih. Aku kabarkan padamu bahwa aku sudah masuk Islam. Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa saddaqtu bima jaa'a bihi, dan aku sudah membenarkannya, aku sudah percaya. Qala, kata Umar, fa daraba al-bab fi wajhi. Abu Jahal langsung menutup atau membanting pintu di wajahku. Wa qala qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bihi, sambil berkata, jelek sekali apa yang kau bawa, sungguh jelek sekali apa yang kau bawa, kata Abu Jahal. Jengkelnya melihat Umar sudah masuk Islam. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Suyuti rahimahullahu taala memiliki beberapa riwayat-riwayat tentang masuk Islamnya Umar. Di antaranya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ingin
membunuh Rasulullah SAW, beliau mendatanginya dan sempat bertemu, melihat Rasulullah SAW sedang salat di Ka'bah. Ini riwayat yang lain atau dalam kisah yang lain. Artinya Umar sudah pernah mendengar Al-Quran dan sudah terkagum-kagum dengannya. Diriwayatkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, kharajtu ata'arrad Rasulullah SAW. Aku keluar sebagaimana biasanya memeriksa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Ternyata aku lihat dia sudah lebih dulu ada di masjid. Faqumtu khalfahu. Maka aku berdiri di belakangnya. Tadinya berkeinginan untuk berbuat jelek kepada Rasulullah SAW. Fastaftaha surat Al-Haqqah. Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Faja'altu ata'ajjab min ta'lifil Qur'an. Aku mulai merasa kagum dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Maka aku dengarkan kembali. Sampai aku berpikir, ini jelas ucapan penyair. Kita hafal surat Al-Haqqah kan? Kata-katanya yang indah dan enak didengar. Maka Umar mendengarkan dan berkata dalam hatinya, sungguh benar orang-orang Quraisy bahwa orang ini benar-benar penyair. Pas saat itu juga Rasulullah SAW sampai pada ayat di dalam surat Al-Haqqah, kalimat innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Seakan-akan membantah pikiran Umar. Baru berpikir, berarti benar dia penyair. Benar kata orang Quraisy penyair. Pas kalimatnya Allah jawab dengan kalimat wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Ini bukan ucapan penyair. Sedikit sekali orang yang mau percaya. Sungguh bukan pula ucapan seorang dukun. Fawaqa'a fi qalbi al-Islam. Kata Umar, maka masuklah di benakku al-Islam. Kullu mawqi' menguasai diriku. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ucapannya dan hatinya sama adalah orang-orang yang mudah masuk Islam. Tetapi orang yang ucapan di mulutnya dan apa yang di hatinya berbeda, itulah yang susah untuk masuk Islam. Orang-orang mukhlisin, dia sampaikan apa adanya, dia merasa bahwa ini menakjubkan. Dan dia merasa bahwa kalimat ini benar-benar bukan kalimat penyair, bukan kalimat dukun, bukan kalimat. Hatinya berbicara. Dan mulutnya pun percaya. Mana Sahifah tadi? Aku ingin tahu. Berbeda dengan mereka. Seperti Walid bin Mughirah. Yang sudah mendengarkan hampir beberapa malam. Selalu mencuri-curi pendengaran. Dan terkagum-kagum. Tetapi ternyata kata Allah, celaka. Kutila kaifa qaddar. Thumma kutila kaifa qaddar. Celaka dia. Apa yang dia tentukan? Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Thumma kutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Walid bin Mughirah berpikir, kemudian membohongi dirinya sendiri. Karena takut kepada orang-orang Quraisy, takut dia direndahkan dan dihinakan. Sehingga dia mengatakan dalam pikirannya, apa yang harus kukatakan? Kalau aku katakan begini, tidak mungkin. Kalau akan begitu, tidak mungkin. Yang paling mungkin, saya ini jangan-jangan kena sihir. Ini jelas sihir. Ini ucapan manusia biasa. Akhirnya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matinya dalam keadaan kafir. Demikian pula Abu Jahal Amr bin Hisham sampai matinya dalam keadaan kafir. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu taala at-taufiq wal hidayah was sabat ala al-islam, as-sabat ala at-tauhid was sunnah, as-sabat ala tariqah ahlus sunnah wal jamaah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.